Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana telah kita sampaikan kemarin subuh, bahwa ibadah itu pokok hukum asalnya haram kecuali setelah ada perintah di dalam Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga makanan dan minuman itu hukum asalnya mubah, ya, hukum asalnya mubah kecuali setelah ada perintah Al-Quran maupun hadis yang menyatakan tentang keharamannya. Jadi Bapak Ibu, menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya tidaklah terlalu rumit-rumit kita beragama ini, ya, begitu sederhana tetapi dalam akan hakikat makna dan tujuannya. Itulah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kesempatan subuh hari ini kita akan menjelaskan juga tentang pokok-pokok kebaikan, ya, pokok-pokok kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 36 dijelaskan, pertama, kebaikan yang utama itu adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan mempersekutukan dengan sesuatu. Jadi tauhid ini adalah tauhid yang murni, tauhid yang bersih, ya, tauhid yang dibangun di atas syariat yang lurus, syariat yang benar. Ya, itulah sebab ayat-ayat Quran banyak sekali mengatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah hatimu kepada agama ini dengan selurus-lurusnya, sebersih-bersihnya, ya, semurni-murninya. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan pekerjaan sederhana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selama 13 tahun mengajar sahabatnya di Mekah. Hanya bagaimana sahabat memahami makna hakikat dari kalimat La ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu mengetahui bahwa tidak ada ilah yang kamu sembah kecuali Allah. Nah, itu selama
13 tahun diperintahkan oleh Nabi untuk mengucapkannya, untuk melancarkannya, untuk mempasihkannya di lidahnya, di mulutnya, sehingga mulut orang-orang beriman ini basah dengan tasbih, dengan tahmid, dengan zikir, ya, dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ya, pekerjaan ketaatan yang paling utama manusia itu adalah menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, baik di dalam perkataan, di dalam perbuatan, maupun di dalam iktikad. Begitu penting kalimat la ilaha illallah, sehingga standar dunia ini, kalau di muka bumi ini masih banyak orang menyebut la ilaha illallah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mendatangkan kiamat dalam segera waktu. Ya. Itulah sebab Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, la taqumu sa'atu fil ard man qala la ilaha illallah. Allah tidak akan mendatangkan kiamat segera ke muka bumi ini kalau penduduk bumi ini masih menyebut la ilaha illallah, masih menyembah Allah, masih mentaati Allah, masih berdoa kepada Allah, masih bernazar, bertawakal kepada Allah. Maka bumi ini tidak akan didatangkan kiamat dalam segera waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadirin sekalian, ketika hati orang-orang mukmin ada Allah, memahami, menyebut, mengenal Allah di dalam hatinya, demikian juga kehancuran tidak akan segera didatangkan pada seseorang. Sehingga dalam hadisnya kita kenal, la taqumu sa'atu man qala Allah Allah. Tidak akan datang kiamat kepada diri seseorang kalau orang itu masih mengenal Allah Allah di dalam hidupnya. Oleh karena itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Jadi sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Masih kita ingat bagaimana dialog Nabi dengan Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal dibonceng oleh Nabi di belakang Nabi. Sambil Nabi bertanya, wahai Mu'az, tahukah kamu apa hak Allah yang melekat pada hamba dan apa hak hamba yang melekat pada Allah? Mu'az menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasul yang maha tahu. Lalu Nabi mengatakan, sembahlah Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Itu hak Allah yang dituntut pada diri setiap manusia, yang dituntut oleh Allah dan nanti akan diadili di akhirat tentang penyembahannya. Ya. Kemudian kalau kamu sudah menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah, maka kamu tuntut hakmu yang ada pada Allah. Allah tidak akan mengazabmu, Allah tidak akan menghinamu, Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam nerakanya. Sampai demikian, begitu penting ya manusia dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa hadis dikatakan, ya, pada saat orang akan menghembuskan napas terakhir, contoh ini, Nabi mengatakan, mamata ya la tusriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa pada saat akan meninggal dunia tidak ada syirik di dalam hatinya, maka dia pasti di surga. Ya, mamata yusyrik billah dakhala an-nar. Barang siapa yang saat akan meninggal dunia masih melengket syirik di dalam dadanya, maka dia di dalam neraka.
yakhruju minan nar man qala fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Akan keluar dari dalam neraka barang siapa yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji sawi. Begitu Allah menghargai keimanan. Rasulullah SAW 13 tahun mendidik sahabatnya, sehingga dengan kalimat la ilaha illallah menjadi terang pikiran para sahabat. Dengan kalimat la ilaha illallah menjadi terang pendengarannya. Dengan la ilaha illallah menjadi terang hati nuraninya. Dengan la ilaha illallah mereka menantang badai dan menantang musuh untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini perkara yang paling besar. Perkara yang paling besar. Sebagaimana berita dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang pernah saya jelaskan hadis kursinya. Yaqulullahu ta'ala inni wal ins wal jin labi naba'in azim. Berfirman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku manusia dan jin dalam pemberitaan besar. Akhluqu wa ya'budu ghairi. Aku yang menciptakan manusia dan betapa banyak manusia tidak mau menyembahku. Wa arzuqu wa yashkuru ghairi. Aku yang melimpahkan rezeki karunia kepadanya, tapi betapa banyak manusia yang tidak bersyukur kepadaku. Perkara yang paling besar tauhid ini, hadirin sekalian, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi di dalam surat Al-Fatihah itu ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay la na'budu illa iyya, ay la nasta'in illa iyya, minkal ibadatu alayyal auf. Subhanallah. Tidaklah kamu menyembah kecuali kepada Allah, tidak kamu meminta kecuali kepada Allah. Darimu menyembah dan Allah memberi kamu pertolongan. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta langsung kepada Allah. Nabi sudah mengajar kita cara mintanya. Kita sholat, kita zikir, kita bersedekah, kita puasa, kita baca Quran. Itu sudah diajarkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini perkara yang sangat bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Quran dalam surat yang sama tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idan. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, tetapi selain itu Allah akan mengampuni kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka dia telah sesat untuk sejauh-jauh dalam kesesatan. Oleh karena itu, bapak-bapak, peliharalah tauhid ini. Tauhid ini sangat mahal. Tauhid ini yang akan memerdekakan kita. Tauhid ini akan membebaskan kita. Tauhid ini akan mengharamkan orang disentuh tubuhnya oleh api neraka. Dengan tauhid Salman Al-Farisi menjadi merdeka. Dengan tauhid Bilal bin Rabah merdeka. Dengan tauhid Ikrimah merdeka, dan lain-lain sebagainya, hamba-hamba sahnya dari umat Islam dahulu. Dengan tauhid, dengan la ilaha illallah mereka menjadi merdeka. Dengan la ilaha illallah manusia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Subhanallah. Maka orang yang memahami konsep ini, dia harus mencari kesucian dan keagungan, sehingga terkenal semboyan-semboyan para ulama kita itu. Ketika sekali kamu mengatakan la ilaha illallah is azizan aw mut wa anta karim, hiduplah dengan kemuliaan dan matilah dengan kesucian. Nah, ibadah puasa ini mengantar kita semua, bapak-bapak, akan menuntun kita, membimbing rohani kita, membimbing jiwa dan hati kita untuk menjaga kesucian tauhid. Satu yang perlu kita perhatikan,
Ya, semua amal anak Adam ini untuk dirinya kecuali puasa. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Sungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberi pahala. Berkaitan dengan hati kita. Tauhid berkaitan dengan hati kita. Ya, maka tauhid itu harus diikrarkan di lidah, dibuktikan dengan anggota badan, dibenarkan oleh hati. Ya, jadi orang bertauhid itu kelihatan ada standarnya. Orang bertauhid itu sholat, orang bertauhid itu haji, orang bertauhid itu puasa. Ya, orang bertauhid itu berinfak, bersedekah. Orang bertauhid meramaikan masjid. Orang bertauhid kalau dinasehati kepada kebaikan dia sami'na wa ata'na. Dia dengar, dia taati karena untuk kebahagiaan dia. Subhanallah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dengan demikian kita bisa mempersiapkan diri kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati tidak pernah berjanji kepada kita kapan, di mana, hari ini. Tapi mati ini setiap waktu mengintai kita, mengintip kita. Ya, akan datang hari demi hari, sedikit demi sedikit. Semua kita akan dekat ke sana dan kita akan merasakannya. Ya, kita akan membuktikan apa yang dijanjikan Allah, bahwa satu saat mati akan menjemput kita semua. Oleh karena itu perbaiki tauhidnya. Ini pertama, ya. Yang kedua nanti wabil walidaini ihsana, insyaallah. Ya, kebaikan kedua berbakti kepada kedua orang tua. Insyaallah pertemuan akan datang kita jelaskan. Lebih kurang kita mohon maaf. Mari kita berdoa bersama. Semoga kita mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa ala. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Amin. Wa mitna bi mautis syuhada. Amin. Wa syurna yawmal qiyamati bi zumratil awliya. Amin. Wa adkhilna jannata ma'al anbiya. Amin. Alaihi wassalatu wassalam. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.